Halo Andin, selamat siang. Ketemu lagi nih di pertemuan kita yang ketiga. Gimana Andin kabarnya? Ya, baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Nah, di pertemuan kali ini Andin meminta untuk kita melakukan konseling secara daring karena sedang berada di luar kota. Gimana cuaca di sana Andin? Apakah masih sering hujan seperti Jogja? Ya Mbak, kebetulan beberapa hari ini kayak hujan terus gitu Mbak. Seperti itu. Ya, memang sih di musim penghujan seperti ini kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan agar kita tidak mudah sakit. Selama di sana, Din sudah pernah jalan-jalan? Apakah ada tempat hiburan yang baru? Udah Mbak, di sini udah ada jalan-jalan sih. Terus di sini juga ada mall baru gitu Mbak. Kemarin juga sempat ke sana. Oh, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini Andin kesibukannya apa di rumah? Nah, kan kebetulan saya pulang ini karena ada acara ya Mbak. Nah, jadi kesibukannya yang Mhm. mempersiapkan acara tersebut Mbak. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah berdiskusi nih terkait masalah yang Andin alami, yaitu tentang kesulitan untuk mengendalikan emosi yang disebabkan karena hal-hal yang Andin inginkan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Andin harapkan. Selain itu juga, Andin merasa tertekan karena adanya perubahan emosi yang Andin alami. Hal itu juga yang menjadi penyebab Andin mudah merasakan sedih dan mudah juga merasakan menangis. Andin juga ingin segera mengendalikan emosi yang ada pada diri Andin karena sudah terlanjur merasa lelah dengan perubahan emosi yang terjadi. Iya, benar begitu Mbak. Saya tuh merasa lebih emosional ketika apa yang saya dapatkan itu tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Apalagi saya harus beradaptasi Hmm, dengan lingkungan baru dan jauh dari keluarga. Itu tuh makin membuat saya makin lebih sensitif gitu, Mbak. oh seperti itu. Oke. Memang sulit sih untuk kita bisa beradaptasi dengan tempat yang baru. Terlebih kita jauh dari keluarga ya. Banyak orang juga kok yang merasakan hal yang sama seperti apa yang Andin alami ketika jauh dari keluarga. Nah, kalau menurut Andin sendiri, apa sih penyebab utama dari masalah yang Andin alami? Menurut saya sih, Mbak, karena faktor lingkungan yang saya rasa kurang cocok dengan saya, jadi saya merasa sulit menahan emosi, terus kayak sering tiba-tiba berubah gitu, Mbak. Tiba-tiba muncul emosinya gitu. Oh, seperti itu. Iya sih, memang kalau menurut saya, apa yang Andin rasakan itu merupakan hal yang wajar ya. Ketika Andin merasa kesulitan, jauh dari keluarga, ditambah dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang Andin mau. Apakah Andin merasakan hal itu? Ya, Mbak, saya merasa seperti itu. Oke, lalu bisakah Andin ceritakan kembali, apakah ada momen tertentu yang membuat Andin merasa sulit untuk mengendalikan emosi? Saya sering mengalami kesulitan emosi ketika apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena itu saya jadi lebih sering menangis, mengurung diri, terus saya apa namanya Hmm. eh, mengurangi interaksi dengan orang lain. Dan kalau seperti itu saya biasanya jalan-jalan ke mall, saya menghabiskan waktu sendiri, saya melakukan hal-hal yang saya senangi gitu, Mbak. Oh, oke, baik. Dari apa yang Andin ceritakan ini, apakah saat itu Andin sedang berusaha untuk memendam dan mengalihkan emosi? Sepertinya iya ya Mbak, saya lebih kesulitan kalau terus berada di kos, jadi saya lebih senang keluar, kayak saya mencari kesenangan saya sih Mbak. Oh, baik. Apakah Andin lebih sering keluar untuk berkeliling atau sekedar jalan-jalan dibandingkan mengelola emosi yang Andin rasakan saat itu? Saya rasa begitu, saya keluar agar tidak kepikiran tentang sesuatu yang mengganggu pikiran saya gitu Mbak. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Andin itu pernah punya pengalaman yang mempengaruhi cara pandang Andin saat menghadapi suatu masalah? Nah, ada Mbak saat itu saya masih SMA. Nah, saya itu punya teman baik yang dekat sama saya. Saya itu menganggap dia kayak orang paling mengerti saya. Terus, tapi suatu saat tuh ada waktunya di mana saya tahu dia tuh menjelekkan saya gitu Mbak. Nah, saya itu Hmm. kayak merasa kesal, marah, dan saya ingin menjauhinya. Tapi karena sulit mengenal orang baru, pada akhirnya saya tetap berteman aja Mbak sama dia. Karena saya kayak takut aja kan untuk mulai hubungan sama orang lain gitu.
Oke, baik. Jadi Andin itu ingin menjauhi teman yang pernah menjelek-jelekan Andin di belakang. Tapi karena Andin sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain dan memulai mengenal orang baru, maka dari itu yang menjadi halangan bagi Andin untuk menjauhi teman Andin. Eh, ya Mbak, saya merasa dikhianati gitu Mbak. Baik. Nah, saya melihat ketika Andin tengah berbicara tentang seorang teman, ekspresi Andin itu berubah menjadi sendu. Apakah pengaruh lingkungan perkuliahan itu menjadi suatu pemicu kesulitan untuk mengontrol emosi yang Andin alami? Benar Mbak, karena itu setelah masuk kuliah tuh saya merasa menjadi mudah menangis, marah, dan sedih. Itu juga biasanya karena saya lagi ada problem sih Mbak. Baik, Andin. Jadi dulu ketika saya juga pertama kali masuk kuliah, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saya memiliki beberapa orang teman yang saya anggap orang terdekat. Tapi begitu saya tahu bahwa mereka menjelekkan saya di belakang dengan orang lain, saya juga merasakan marah. Dan saya merasa bahwa lingkungan di perkuliahan itu tidak cocok dengan saya. Lingkungan pertemanan yang toksik dan tingginya persaingan membuat saya mudah down. Meskipun saya marah karena teman saya menjelekkan saya di belakang, saya tidak ingin menjauhi mereka karena teman yang saya punya pada saat itu hanya mereka. Dan saya juga sulit untuk bersosialisasi. Lalu yang saya lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan latihan relaksasi. Itu sih yang bisa membantu saya untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Bagaimana menurut Andin? Benar begitu Mbak, saya setuju sih dengan itu. Baik. Nah, kalau boleh tahu, kapan sih terakhir kali Andin merasa sangat baik dalam mengontrol emosi? Saat sebelum masuk dunia perkuliahan Mbak, saya masih di kampung halaman. Dan pada saat itu saya masih dekat sama keluarga kan. Nah, jadi emosi saya kayak nggak kayak Hmm, sekarang aja gitu. oke. Lalu, solusi apa yang Andin ingin lakukan pertama kali untuk mengatasi masalah seperti ini? Kalau solusinya, jujur saat ini saya masih bingung juga sih Mbak, harus melakukan apa. Baik. Nah, saat ini apakah Andin ingin segera memiliki solusi atau masih ingin menikmati masalah ini? Saya tentunya ingin punya solusi ya Mbak untuk mengatasi ini. Oke. Nah, menurut Andin, apakah latihan relaksasi ini mungkin saja bisa dilakukan pada Andin? Bagaimana menurut Andin? Mungkin bisa ya Mbak, kalau boleh tahu tuh gimana ya caranya Mbak? Nah, untuk memulainya, coba sekarang Andin duduk dengan nyaman. Sudah? Ya, Mbak. Nah, kemudian coba Andin tutup mata. Tutup sekarang kak Bayangkan Mbak? saat ini Andin sedang. Iya, iya sekarang. Ya. Coba Andin duduk dengan nyaman. Nah, tutup mata, Kak. Tutup mata. Bayangkan saat ini Andin sedang berada di tempat yang nyaman dan damai. Tarik nafas perlahan, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Rasakan bahwa Andin semakin rileks, semakin tenang. Saat hitungan ketiga, bisa Andin buka matanya. Satu, dua, tiga. Nah, gimana Andin? Rasanya? Apakah Eh, sudah lebih tenang? Sudah merasa lebih tenang sih Mbak dari sebelumnya. Oke, jadi sudah merasa lebih tenang ya. Nah, cara seperti ini yang dinamakan relaksasi pernapasan. Di sini Andin bisa melakukan relaksasi ini ketika Andin merasa emosinya sulit untuk dikendalikan, atau bahkan ketika Andin sudah membutuhkan suatu ketenangan. Nah, tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Biasanya digunakan dalam manajemen stres dan bisa juga untuk mengontrol emosi. Relaksasi pernapasan ini dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit setiap harinya atau ketika Anda sedang merasakan sulit untuk mengendalikan emosi seperti itu. Oh, jadi latihan ini cukup dilakukan ketika saya mengalami kesulitan mengendalikan emosi itu ya Mbak? Iya, benar Andin. Hanya saja, hanya ketika Andin
mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi atau ketika membutuhkan suatu ketenangan saja. Baik, Mbak. Baik Andi, tidak terasa nih sesi konseling kita hanya tinggal 5 menit lagi. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari sesi konseling yang kita adakan pada hari ini. Dari cerita Andin, kita sudah mengetahui bahwa masalah yang Andin alami yaitu adalah kesulitan untuk mengontrol emosi. Hal ini ditunjukkan dengan emosi yang datang secara tiba-tiba seperti amarah, menangis, dan mudah sedih. Pada kondisi lain, Andin juga memiliki pencapaian yang baik. Andin mampu mengendalikan emosi ketika berada di dekat keluarga. Kita juga sudah menentukan rencana tindakan dari sesi konseling pada hari ini, yaitu dengan melakukan latihan relaksasi pernapasan ketika Andin merasakan emosi-emosi tersebut sudah mulai sulit untuk dikendalikan. Gimana Andin perasaannya setelah kita membahas topik ini? Saya merasa lebih tenang dan lega ya Mbak rasanya. Saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami kecemasan itu Mbak. Baik, kalau begitu saya juga ikut senang. Saya akan memberikan tugas rumah selama 1 minggu ke depan untuk Andin lakukan relaksasi pernapasan setiap hari. Setiap kali Andin merasakan emosi tersebut. Oke, baik Mbak, akan saya lakukan. Oke, baik Andin, kita sepakati ya sebelum sesi konseling ini berakhir dan saya tutup. Apakah masih ada hal yang ingin Andin tanyakan lagi? Sudah tidak ada Mbak, sudah cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya rasa sudah cukup ya untuk sesi konseling pada siang hari ini, karena waktu kita juga sudah hampir habis. Nah, saya akhiri konseling kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Semoga sehat selalu, Andin. Baik, makasih Mbak. Mhm. Sama-sama.